Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tommy Nasyai M. Oke guys, apa kabar kalian hari ini semua teman-teman? Saya doakan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Amin. Nah, guys, di sebelah saya sekarang nih ada salah satu YouTuber juga dari Indonesia dan juga dia ini sebagai pekerja migran Indonesia, Bro. Ya. Tenaga kerja Indonesia. Oke, betul. Nah, Bang. perkenalkan dulu siapa namanya, Bro. Halo, selamat sore ya, selamat aktivitas dimanapun Anda berada. Komandan, nama saya Fauzul Hakim. Jadi saya memang kenal Bang Tommy ini ya alhamdulillah di Malaysia, Bang ya. Iya. Saya kenal di Malaysia dan Bang Tommy baik banget. Awal pertama saya kenal itu dari DM Instagram, kemudian chat langsung balas. Ternyata Bang Tommy ini rumahnya dekat dengan rumah saya yang saya huni. Jadi mungkin satu beda perkomplekan aja. Jadi Bang Tommy itu sebelah utara, saya sebelah selatan gitu aja. Istilahnya kita orang berdua ini adalah jiran ya guys, teman-teman. Oke bro, apa nama channelnya untuk biar supaya sahabat Tommy Nasyai M bisa subscribe? Channel saya nama saya sendiri, jadi original nama saya Fauzul Hakim. Jadi langsung aja kalau memang sahabat ingin tahu kegiatan saya di Malaysia sama Bang Tommy juga belajar bareng di channel Fauzul Hakim, saya ada di sana. Oke. Oke bro, jadi sekarang saya mau nanya nih, bro sampai di Malaysia ini udah berapa bulan sebenarnya? Oh gini Bang, jadi saya masuk Malaysia itu Bang, itu awal Februari, kisaran tanggal 12 lah. Oh bareng bro, ya. Saya baru masuk bulan 2. Betul. Betul. Oh ternyata. Jadi kalau memang kebetulan ya Bang ya, kalau memang Abang berangkat dari mana Bang? Saya dari Padang maksudnya. Oh saya dari Surabaya. Oh dari Surabaya. Jadi dari Surabaya itu saya berangkat kisaran kalau jam mana, jam Surabaya itu kisaran jam 7, tapi kalau mungkin di sini jam 8, pagi. Nah, sampai di sini kisaran pukul setengah 11-an, mau jam udah siang lah. Gak transit ya, berarti dari Surabaya terus ke Malaysia ya? Langsung ke Malaysia Bang, jadi dari Surabaya Internasional, Juanda, kemudian KL langsung. Itu. Berarti di Malaysia kerja sebagai apa bro? Jadi sesuai dengan perizinan visa kerja, jadi saya ini sebenarnya contraction Bang. Contraction dan bergerak di bidang apa tuh contraction? Contraction itu bergerak di bidang pembangunan, mungkin infrastruktur negara kayak jembatan, kemudian bisa pembuatan rumah semacam itu Bang. Jadi contraction itu luas. Cuman kalau dijabarkan secara detail, contraction ini intinya itu pekerja yang memperkerjakan sebuah bangunan, di mana bangunan ini mulai setat atau pembangunan perbaikan itu disebut contraction. Oh, jadi intinya kayak di proyek gitu. Untuk kerja proyek lah. Iya, proyek. Apakah bisa dibilang juga kerja kontrak itu juga masuk? Kalau kerja konkret itu biasanya orang sebut, kalau orang Jawa ya Bang ya, nyebutnya konkret. Tapi kalau konkret itu bahasa di sini kayaknya agak menyimpang ya. Oh, gitu. Mengarah ke arah yang tahu yang negatifnya. Negatif itu yang konkret. Gitu. Tapi kalau orang Jawa sebenarnya kalau nyebut konkret itu pengecoran sistem Bang. Jadi ketika bangunan itu besi sudah siap dan lain-lain, nah kita konkret. Nah itu. Tapi kalau langsung nyebut itu konkret gitu. Oh, konkret. Nah, konkret. Okay. Itu Bang. Berarti berapa tahun visa di Malaysia kerja? Visa, jadi sistem visa itu 10 tahun Bang. Oh, ngambil 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun kita registrasi masuk, sebelum masuk ke Malaysia itu kita sudah ada e-clearance, terus kemudian immigration clearance dan lain-lain. Pokoknya prosesnya panjang. Ya mungkin lain kali nanti dalam vlog selanjutnya kita bisa bahas juga Bang, mungkin ya. Gitu. Jadi saya ambil 10 tahun. 10 tahun ini modalnya besar Bang. Modal bisa dikasih tahu supaya teman-teman yang dari Indonesia kalau itu bisa... modal Bang untuk beli motor dekat Indonesia mungkin sudah dapat ya kisaran Satria lah. Satria FU. Gitu. Lumayan Bang. Kisaran uang 30 jutaan lah. 30 jutaan? Iya. Jadi jutaan. Untuk teman-teman semua yang ingin bekerja di Malaysia sebagai apa tadi? Ya intinya pekerja migran yang
di bidang construction. Di bidang construction itu selama 10 tahun ya? 10 tahun. Itu menghabiskan sekitar Tiga. kalian harus menyiapkan 30 jutaan lah teman-teman gitu. Iya, betul. Jadi kan banyak tuh teman-teman yang menanyakan ke saya, Bang Tommy, bagaimana sih caranya untuk bekerja di Malaysia ya, seperti itu tadi. Dan di sini saya menjelaskan kepada teman-teman, jangan sampai kalian itu masuk ke Malaysia secara haram teman-teman, karena itu sangat berbahaya betul, sekali betul. untuk diri Saya Anda. Itu. Soalnya saya sendiri Bang mengalami ya beberapa pengalaman dari orang senior lah. Ya. Kalau di sini itu kalau misal dia tidak ilegal ya, bahasanya ilegal, bahasanya atau ilegal, orang ya. sini nyebut itu pati. Pati. Pati itu pendatang tanpa izin. Nah, betul. Tanpa izin. Itu biasanya nggak tenang di sini, Iya, guys. betul Jadi sekali. nggak tenangnya kenapa kita mau buat kerja pun tak nyaman lah istilahnya. Tapi gini Bang, saya kembali ke 30 juta tadi. Iya. 30 juta itu nggak 10 tahun kita harus bayar sekali Bang. Oh, Jadi 10 tahun itu kayak misal kita mau buat moto, kita beli moto itu untuk selamanya ya kalau moto. Tapi untuk visa ini 10 tahun, tapi tiap tahunnya kita bayar juga ke negara. Oh, berapa bayarnya? Nah, kalau bayar ini, kalau persisnya yang masuk ke negara saya tak tahu Bang. Kalau masuk ke negara mungkin ya orang internal yang tahu, immigration dan lain-lain. Oh gitu. Tapi kalau saya pribadi ini kan ikut agen. Ya, ikut agen. Ikut agen, jadi mungkin ya sudah ada apa ya istilahnya untung laba dari mereka yang agen itu. Kalau per tahun saya bayar ke agensi atau ke syarikat yang saya ikuti itu kisaran kalau uang Malaysia 4.000 ringgit per tahun. Ringgit per tahun. Oh, berarti Per tahun. Harus ada pembayaran cukai ke Indonesia ya, pajak visa gitu ya. Kayak macam itu. Untuk internalnya seperti apa saya juga belum tahu. Yang pasti 4 tahun ini saya sendiri pribadi itu harus menyiapkan uang setiap tahun 4.000 ringgit. Berarti sekitar 12 jutaan lebih 4.000 ringgit ya. 12 juta lebih. Kalau beli foto dekat Indonesia boleh. Kalau buat nikah pun sudah yang boleh. jomblo 12 juta buat nikah boleh lah dekat Indonesia. Oke bro, sekarang tadi yang saya tanyakan itu sekitar visa, pajak untuk negara. Oke. Dan sekarang saya mau tanya berapa sih gaji kerja cleaner bro sendiri selama beberapa bulan di Malaysia ini? Boleh kasih anggaran lah itu sama teman-teman. Semakin seru pembahasannya. Minum dulu Bang, minum dulu. Tidak ada sponsor guys, sorry ya. Alhamdulillah. Makin seru bahasanya. Kalau untuk gaji Bang dekat sini, ini kebanyakan ya Bang ya, orang Indonesia duduk di Malaysia, kerja di Malaysia itu biasanya kebanyakan ini itu memang contraction. Sebenarnya ada beberapa ya, dari mungkin ini saya dari Jawa Bang ya, 90% itu contraction. Tapi kalau mungkin dari Medan, dari Jambi dan lain kan banyak. Itu biasanya ada di kedai, kemudian cleaner, terus kemudian mungkin di pasar, macam itu. Cuman yang saya teliti tentang di Malaysia untuk perantau seperti saya pribadi ini kan nggak selamanya di Malaysia ya Bang ya. 10 tahun loh. 10 tahun ini kita kan harus dapat yang namanya pundi-pundi uang yang lebih banyak yang mana. Untuk jangka kepanjangannya jangka panjang ya. Jangka panjang 10 tahun. Tapi kalau jangka pendeknya yang jelas kita harus dapat uang secepatnya kan gitu. Nah, meskipun itu kita harus mengerjakan atau bekerja ini secara kasar lah katakan, mungkin ya secara keras gitu, keras macam itu untuk mengumpul di rupiah yang gitu. saya rasakan Bang itu yang paling banyak uangnya itu di contraction. Di contraction ya. Saya pernah kan kebetulan saya masuk di sini kan Februari tanggal 12, kemudian 24 atau 20 berapa itu kan lockdown. 24 April. April 28 Februari loh. Iya, Februari saya ingat. Saya dapat 2 minggu di sini langsung lockdown. Setelah lockdown itu kan nggak kerja Bang. Bolehlah, saya memang masih bantu orang tua pas lockdown buat jajan dan lain-lain soalnya usaha di situ. Tapi setelah lockdown saya nyoba bangkit. Jadi yang tadi 2 bulan sebelum lockdown kan
saya masih adaptasi nih, masih tahu area ini, daerah sini. Tapi kalau untuk setelah lockdown kan harus kerja. Nah, kerja yang saya alami pertama mungkin saya kerja besi di proyek pembuatan kolam najis, kolam yang untuk penjernihan air. Semacam itu. Itu gajinya kalau rata-rata di Malaysia per satu kong itu 8 jam. 1 kong 8 jam. 8 jam. Oke, jadi berapa 8 jam gaji? kerja. Belum termasuk istirahat. Jadi kalau kerja mungkin 10 jam. Soalnya ada istirahat tengah hari. Tengah pagi ya. Jam 10 terus kemudian jam 12. Jam 3. 3 kali istirahat. Itu kalau di total semua 10 jam itu 1 kong. 1 kong. Nah, 1 kong gajinya kurang lebih standarnya RM70. RM70. Itu kalau besi. Nah, lumayan. Tapi Bang, ini lebih besar lagi kalau kita main di proyek semacam pembuatan jalan, terus konstruksi untuk rumah kondo dan lain-lain. Tapi kalau sudah banyak di sana, kita insya Allah dapat uang banyak. Apalagi kalau di rumah atau repair rumah, mungkin buat rumah start dari awal, itu bisa-bisa gaji standarnya Bang. Kalau di rate itu mungkin 90 lah. 90 ringgit. 90 ringgit. Jadi kasih kisi-kisi sedikit bro, berapa sih gaji contraction di Malaysia ini? Itu yang saya alami, memang contraction lebih menjamin kalau Anda mau kerja di Malaysia. Tapi ya memang kasar, kerjanya keras lah istilahnya, kita buat sebuah kerja ini power tenaga gitu. Menghabiskan banyak tenaga. Soalnya saya sendiri Bang, saya sudah coba pernah mau ngelamar di showroom mobil di perkantoran office. Kebetulan saya memang ada basic di Surabaya, dulu saya sales marketing mobil Toyota selama 2 tahun. Setelah itu saya marketing untuk alat pemanas air project juga. Nah, kalau kerja office di sini untuk warga Malaysia sendiri, warga Indonesia warga pendatang itu biasanya gaji standarnya untuk pemula 1.500 ringgit. 1.000. Satu bulan. 5 jutaan bro. 5 jutaan. 5 juta rupiah. Dibandingkan dengan contraction tadi masih jauh Bang. 1.500 itu kalau untuk di dealer, kalau untuk office itu kecil. Soalnya kecil. Kalau di Malaysia ini, kalau orang Malaysia sendiri kerja di office mungkin rata-rata 3.000 ke atas. 3.000 ke atas. Tapi kalau orang Indonesia, kalau kita pandai misal komputer dan lain-lain, itu masih pemula itu 1.500 standar. Nah, tapi kalau contraction pemula pun insya Allah boleh lah. 1.800, 1.900 masih boleh. Wow, 6 jutaan lebih bro satu bulan tuh. Jadi kerjanya sebagai contraction di Malaysia ya teman-teman. Jadi sarankan contraction dulu. Jadi kasih sedikit pesan dan kesan Mas untuk calon-calon tenaga kerja Indonesia yang ingin bukan hanya di Malaysia saja, bagi kesan dan pesan untuk merantau ke luar negeri itu seperti apa gayanya gitu. Pertanyaan yang cukup luar biasa. Memang sudah senior, jadi pertanyaannya sangat menjerumuskan saya untuk menjawab. Jadi yang saya pesankan untuk para calon TKI ataupun yang sudah ada di sini, mohon maaf ya, yang sudah ada di sini atau calon ya. Yang pertama, kita harus lakukan persiapan untuk masuk Malaysia itu adalah dokumentasi negara. Ini yang paling penting. Satu, kita harus mengurus namanya paspor dan lain-lain, terus kemudian visa kerja kalau memang kita kerja resmi dan lain-lain, harus itu. Itu yang pertama. Ketika sudah ini dijalankan Bang, insya Allah kita di sini nyaman, terus kemudian tidak ada resah dan lain-lain. Itu yang pertama. Kedua, kita harus tahu bahasa sini guys. Bahasa sini ya, kita harus. Saya pertama ke sini, ini pengalaman Bang. Saya mengatakan di airport sana, saya ini salah satu contoh saja yang saya belum tahu bahasa Malaysia. Waktu itu saya perlu pulsa ya, perlu pulsa. Pulsa bahasa Malaysia top up ya. Saya bukan top upnya ini, saya butuh kartu itu loh, kartu SIM card dekat KL sana kan ada jual lah. Saat itu saya beli
saya mengatakan saya butuh kartu perdana. Kartu perdana. Kartu butuh. Butuh itu di sini kata-katanya sudah jelek tuh, negatif. Betul, sangat jelek, ya. Terus pulsa ini nggak ada yang tahu Nggak ada di yang sini. tahu, ya. Itu. Ini pengalaman konyol Bang. Jadi nggak usah ditiru. Jadi yang pertama adalah tadi dokumentasi. Kedua adalah bahasa di tempat negara yang akan kalian tuju. Itu betul, terutama Malaysia ini. Malaysia. Terus yang ketiga, pastikan Anda di sini sudah ada jaminan untuk bekerja atau istilahnya jaminan untuk tempat tinggal, macam itu Bang. Oke. Ini yang ketiga. Soalnya kalau kita sudah di Malaysia, tidak ada saudara, tidak ada teman, tidak ada kerjaan, kita akan bingung di sini. Ya, betul sekali, kita akan kebingungan. Beda kalau di Indonesia, you bingung, itu kota-kota kita, itu negara kita, insya Allah kamu masih punya banyak teman di sana. Tapi kalau sudah melancong ke sini, itu harus ada tujuan yang pasti untuk bekerja. Betul. Oke bro, terima kasih ya atas informasinya. Semoga sehat selalu ya. Oke guys, jadi mungkin cukup sekian ya untuk video kali ini. Itulah tadi pengalaman atau arahan dari Mas Fauzul Hakim ini. Insya Allah kita kalau ada waktu Bang, kita sambung ngobrol. Mungkin kita yang namanya sharing kan boleh lah. Nanti Anda boleh komentar yang negatif, jangan diambil, tapi kalau yang positif ditanggapin gitu aja. Mudah-mudahan pertemuan saya dengan Bang Tommy ini bisa menjadi sahabat, amin, bisa menjadi ilmu atau sharing selalu kita ya Bang ya. Ada kekurangan saya nanti bisa kasih masukan gitu ya Bang ya. Oke. Terima kasih. Oke, jadi mungkin cukup sekian ya. Saya Tommy Pratama beserta Bro Hakim. Saya kira Assalamualaikum ya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Halo.